Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Purwati memanggil saya nggih Bu. Iya benar Mas, silakan. Ibu terima kasih. Silakan duduk Mas. Terima kasih banyak Bu. Bagaimana kabarnya Amar? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat Bu Iya. alhamdulillah. Amar, Ibu ingin bicara sebentar ya dengan Amar ya. Akhir-akhir ini Ibu sering sekali mendengar laporan kalau Amar itu sering sekali tertidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Ya, saya tahu sebenarnya, Ibu tahu, Amar itu adalah anak yang punya potensi besar, aktif sekali kalau sedang kegiatan diskusi maupun kegiatan di kelas. Nah, karena itu saya mendengar ini, saya perlu bicara dengan Amar, ya. Sebenarnya apa ada yang mengganggu konsentrasi Amar ya untuk mengikuti pelajaran? Ibu mohon maaf sebelumnya saya sering tertidur di kelas dikarenakan saya membantu orang tua di rumah Bu. Oke, Ibu mengerti, Amar, bahwa membantu orang tua itu memang perbuatan yang mulia. Ya, itu menunjukkan bahwa Mas Amar itu memang anak yang bertanggung jawab. Ya. Tetapi Mas Amar juga harus tahu bahwa tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung itu bukan solusi yang tepat. Ya, hal ini membuat kamu menjadi ketinggalan, ya, ketinggalan materi penting tentunya, ya. Dan ini biasanya materi yang penting itu dibutuhkan oleh Amar saat mengerjakan ujian maupun tugas. Ibu sebelumnya saya juga tidak enak kepada teman-teman dan juga guru-guru karena saya merasa ketinggalan pelajaran di kelas. Baik Mas Amar, Ibu percaya bahwa kita juga percaya ya yang namanya kelas itu memang tempat tumbuh berkembangnya murid ya, untuk belajar bersama, kemudian berkembang ya bersama di sini. Kita juga percaya bahwa setiap murid itu mendapatkan kesempatan untuk belajar dan bisa bertanggung jawab. Nah, kalau begitu mari kita coba ya Mas Amar cari solusi bersama supaya Mas Amar itu bisa tetap fokus di rumah juga fokus di kelas. Baik Bu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya juga memohon maaf untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam mengatur waktu untuk belajar dan membantu orang tua di rumah. Bagus Mas Amar ya, ini saya yakin Mas Amar pasti bisa melakukannya ya. Jika ada kamu butuh bantuan atau mungkin ada materi yang tertinggal, insya Allah Ibu akan siap membantu ya. Mungkin juga Bapak Ibu guru yang lain siap insya Allah untuk membantu ya. Dan saya yakin Mas Amar ini kalau misalnya terus berusaha, saya yakin bisa, dan kita nanti bisa atur lah ya, atur waktu untuk bisa diskusi di luar jam pelajaran. Terima kasih banyak Bu atas solusinya. Saya jadi merasa terbantu dengan perhatian Ibu dan saya yakin bisa melakukan solusi yang Ibu berikan. Sama-sama Mas Amar, Ibu yakin kamu pasti akan bisa melakukannya ya. Untuk sejauh ini Ibu kira cukup. Silakan kamu boleh kembali ke kelasnya. Ya, baik Bu, terima kasih sekali lagi. Permisi Bu. Assalamualaikum, permisi Bu. Silakan. Ibu. Permisi Bu, mohon maaf sebelumnya. Apakah betul Ibu memanggil saya nih? Iya, benar sekali. Silakan duduk Mbak Wina. Baik Ibu, terima kasih. Gimana kabarnya Mbak Wina? Alhamdulillah baik Bu. Ibu memanggilmu ke sini ingin bicara sebentar ya.
Bisa? Bisa. Oke. Eh, Ibu sering mendengar ya beberapa informasi kalau Mbak Wina akhir-akhir ini sering sekali meninggalkan kelas. Ya. Eh, ini kira-kira apa ya yang mengganggu Mbak Wina sehingga merasa tidak nyaman? Terus kemudian Mbak Wina sering sekali ya untuk meninggalkan kelas. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana yang namanya Mbak Wina itu sering meninggalkan kelas itu akan mempengaruhi proses pembelajaran dari Mbak Wina. Ya, kalau kamu sering pergi ya tanpa meninggalkan pesan atau apa, itu bisa membuat kamu menjadi tertinggal dari materi yang diajarkan. Ya, nah ini kalau sering seperti itu selain mengganggu Mbak Wina juga bisa mengganggu teman-teman yang lain, gitu ya. Ibu mengerti kalau mungkin Mbak Wina merasa bosan, merasa tidak nyaman. Nah, ini penting ya untuk memberi tahu kami jika memang Mbak Wina punya masalah begitu. Ibu, mohon maaf sekali sebelumnya karena saya sering meninggalkan kelas Ibu. Namun saya seringkali merasa tidak nyaman Bu berada di kelas. Jadi saya seringkali pergi dari kelas. Dan saya tidak tahu Bu apa yang harus saya lakukan dengan ketidaknyamanan ini. Nah, Ibu paham ya, mengerti kalau masalah ini membutuhkan komunikasi ya, membutuhkan komunikasi. Jika Mbak Wina itu merasa tidak nyaman ya, tidak merasa sepertinya bosan itu ya, juga badannya tidak merasa enak, akhirnya harus ke UKS. Ini Mbak Wina bisa lah ya mencari solusinya bersama Ibu, mungkin cerita ke saya atau mungkin teman guru yang lain. Dengan itu kita bisa memastikan bahwa Mbak Wina itu memang benar-benar ya mendapatkan materi. Selain itu juga harapan kami itu Mbak Wina tidak mengganggu suasana kelas gitu. Baik ya, saya sudah paham arahnya Mbak Wina. Ibu ingin membantu ya menemukan cara ya untuk Mbak Wina merasa lebih nyaman ya dan tetap terlibat di kelas ya. Mungkin kita bisa mencari beberapa strategi ya bersama-sama ya. Misalnya jika Mbak Wina itu tidak enak badan ya, Mbak Wina itu bisa meminta izin terlebih dahulu ya, atau mungkin juga dengan membawa surat dokter atau keterangan dari pihak medis sehingga kami itu memang benar bahwa Mbak Wina itu memang benar-benar sakit dan di UKS, atau mungkin bahkan Mbak Wina izin untuk tidak berangkat sekolah karena sakit gitu. Terus kemudian di sini juga Mbak Wina jadi ini ya, istilahnya kami juga bisa memberikan bantuan. Kalau misalnya Mbak Wina kan tadi tertinggal ya otomatis ya untuk materinya, Ibu bisa memberikan bantuan, misalnya saja materi yang tertinggal ya, itu bisa mungkin tambahan-tambahan dari materi yang kebetulan Mbak Wina belum dapatkan karena tadi meninggalkan kelas itu ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas bantuan dan perhatiannya kepada saya. Mulai besok saya akan memberitahu Ibu lebih awal apabila saya merasa tidak enak badan atau tidak nyaman berada di kelas Bu. Dan saya juga akan mencoba untuk mengatasi ketidaknyamanan ini. Bagus Mbak Wina ya. Tentunya ini merupakan butuh ya dari yang namanya komunikasi, perhatian dan dukungan dari kami ya. Tetap semangat ya. Yang jelas Mbak Wina itu tetap bisa fokus dan terlibat dalam berbagai kegiatan di kelas ya. Dan tentunya yang diharapkan
Mbak Wina itu segala sesuatu itu bisa dibicarakan, dan apabila membutuhkan bantuan lebih banyak, Ibu atau dari pihak Bapak Ibu guru saya kira siap untuk memberikan bantuan dan dukungan. Ibu, terima kasih banyak atas perhatian dan pengertian Ibu mengenai kondisi saya yang seperti ini. Untuk kedepannya saya akan berusaha memperbaiki kelemahan saya ini. Iya Mbak Wina, Ibu juga mengerti, kami siap untuk memberikan dukungan ya. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi ya. Tetap semangat. Ibu kira cukup, Mbak Wina boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu sebelumnya. Saya izin kembali ke kelas nih Bu. Ya, silakan. Permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Ridho Muhammad dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan testimoni dari penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Syuksina Zara dari kelas 11 pemasaran 1. Dengan metode segitiga restitusi yang guru berikan kepada saya terbantu untuk menemukan solusi dalam permasalahan saya. Saya merasakan kenyamanan untuk berani melakukan suatu kejujuran. Cara ini saya yakin akan memudahkan terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah dalam membentukkan karakter pelajar Pancasila. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.